Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Faiza Prindia dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang lebih lanjut apa itu gelombang materi fisika kelas 11. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambatkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya, baik melalui medium ataupun tidak. Gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Lalu ada jenis apa saja sih gelombang? Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan arah getarnya, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Lalu yang ketiga ada gelombang amplitudo berdasarkan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Langsung saja ke materi yang lebih jelasnya, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang tersebut. Seperti yang dilihat, gelombang ini memiliki panjang gelombang yang terdiri dari perut bukit 1 dan perut lembah 1. Contohnya aja, gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Lalu yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini merupakan gelombang yang arah getarnya berhimpit terhadap arah rambat gelombang, yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Panjang gelombangnya pun terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Contohnya gelombang pada pegas dan gelombang pada bunyi. Lalu ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang perambatannya diperlukan medium seperti air, gelombang bunyi, dan pada tali. Lalu gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan gelombang yang perambatannya ini tidak membutuhkan medium seperti cahaya, radio, sinar X, beta, gamma, seperti yang digambar ini. Lalu ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya itu tetap pada titik yang dilewati. Selanjutnya ada gelombang stasioner. Gelombang yang amplitudonya tidak tetap pada titik yang dilewati, jadi kebalikan dari gelombang berjalan. Ya, gelombang stasioner juga merupakan paduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul yang memiliki persamaan YP sama dengan YP1 tambah YP2. Dan ini adalah contoh gambarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan besaran dasar gelombang. Besaran-besaran apa aja sih, atau singkatan-singkatan yang bisa digunakan dalam rumus-rumus gelombang itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada periode yang dilambangkan dengan T besar, yang merupakan satuan second. Nah, lalu juga ada frekuensi. Frekuensi ini dilambangkan dengan F, yang merupakan satuan hertz, atau yang biasa ditulis dengan Hz. Lalu ada panjang gelombang dengan satuan meter, dan cepat rambat gelombang yang dilambangkan dengan V yang merupakan satuan meter per second. Lalu apa aja sih hubungan periode dengan frekuensi? Periode sendiri itu merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jadi beberapa banyak second gitu. Nah, kalau frekuensi itu banyaknya gelombang yang terbentuk setiap second. Jadi nanti tuh bakal satuannya hertz. Nah, hubungan antar frekuensi dengan periode itu ada di atas seperti ini. F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Lalu ada apa aja sih sifat-sifat gelombang? Nah, di sini disebutkan gelombang-gelombang itu dapat direfleksi, refraksi, difaksi, interferensi, didispersikan, dan dipolarisasikan. Yang pertama ada pemantulan gelombang. Bila sebuah gelombang merambat dan mengenai suatu bidang pembatas yang keras. Nah, sudut yang datang itu biasanya ditanda dengan I dan sudut pantul itu biasanya dengan R. Jadi perbandingannya adalah I sama dengan R. Lalu yang kedua ada pembiasan gelombang. Pembiasan yaitu perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jadi dia tuh nggak lurus, pas sudah dibiaskan dia tuh agak belok sedikit. Nah, perbandingannya itu adalah sin I per sin R sama dengan V1 per V2. Lalu ada difraksi. Difraksi ini merupakan pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah. Nah, yang selanjutnya ada interferensi gelombang yang terjadi pada dua gelombang korehan, yaitu gelombang yang memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Lalu ada dispersi. Dispersi merupakan penyebaran atau penguraian bentuk gelombang apabila gelombang itu melewati suatu medium tertentu, seperti kayak gelombang cahaya yang menjadi pelangi gitu. Lalu ada polarisasi. Polarisasi merupakan proses pembatasan gerakan vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Baik, itu saja penjelasan gelombang-gelombang secara umum. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.